Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekedar Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas pada hari ini. Pemirsa, PPKM darurat sudah diterapkan sejauh Bali dan yang pastinya Bali pun sudah menerapkan hampir seminggu lebih. Bagaimana peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat menjadi topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya akan sapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Yang pertama, beliau merupakan Direskrimum Polda Bali, ada Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro SH. Om Swastiastu, selamat sore Pak Juhandani. Apa kabarnya Pak? Tetap sehat dan semangat. Salam sehat selalu. Tetap salam sehat, salam presisi. Salam presisi juga. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini kita pun sudah menghadirkan ke seorang akademisi, Profesor Dr. Iketut Rais Setiabudi SH MS. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya Prof? Becek nggih, selalu sehat nggih. Setenggara sehat. Harus tetap menjaga kesehatan di situasi saat ini. Baik, saya ke Pak Juhandani. Pak, di awal saya menyebutkan ada PPKM darurat sudah kita laksanakan seminggu lebih, tapi secara umum nih Pak, situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polda Bali ini sendiri selama pelaksanaan PPKM darurat ini seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin kami menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Bali kita bandingkan sebelum PPKM dan kemudian PPKM secara umum terkait dengan kejadian kriminalitas itu cenderung malah menurun. Malah menurun. Kalau adanya kenaikan itu pada permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya kasus-kasus tipu gelap itu ada sedikit kenaikan. Namun kalau secara tindak pidana konvensional itu cenderung menurun. Andai kata sekarang dalam PPKM ini ada kenaikan, ini ada kenaikan di tingkat karena kita melaksanakan operasi. Yaitu dalam hal ini dengan kebijakan PPKM yang disampaikan oleh pemerintah, Mabes Polri beserta jajaran khususnya di Polda-Polda di Jawa plus Polda Bali itu melaksanakan operasi Amanusa dengan sandi untuk di Bali Amanusa Agung 2, di mana tujuannya adalah melindungi masyarakat terkait pencegahan berkembangnya kasus positif virus corona. Tentu saja dalam upaya-upaya ini ada berbagai upaya-upaya penegakan hukum yang tentunya nanti akan memberikan dampak angka kenaikan perkara ataupun angka-angka kriminalitas itu saja. Tapi itu berkaitan dengan penegakan hukum. Karena dalam prokes ini kan juga ada aturan-aturan untuk penegakan hukum. Baik, berarti kalau berbicara tentang operasi Amanusa Agung 2 yang juga dilaksanakan dari Polda Bali ini sendiri, berarti ada target yang ditentukan nantinya. Betul. Jadi target pertama yaitu untuk menekan atau menghambat mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat yang mungkin kita ketahui bersama saat ini dilaksanakan penyekatan. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini penyebaran virus ini kan juga terjadi karena adanya kebebasan masyarakat, kemudian kurang menjaga protokol kesehatan, sehingga angka positif di Bali kian hari kian naik. Ini yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Kemudian target lain seperti vaksinasi. Walaupun kita ketahui bersama bahwa vaksinasi di wilayah Bali cukup luar biasa, kalau tidak salah sudah mencapai 80 sampai 9 antara 80-90% itu sudah tervaksinasi. Ini juga menjadi target dari Mabes Polri untuk kita mendorong vaksinasi. Di samping itu target lain yang kita upayakan adalah target bagaimana menekan penularan. Yang seperti tadi dengan upaya-upaya penyekatan,
kemudian yang saat ini juga kita laksanakan dengan upaya bantuan kemanusiaan, yaitu dengan melibatkan Rumah Sakit Bayangkara dan lain sebagainya untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Provinsi Bali ini. Kemudian operasinya juga meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu taat dengan protokol kesehatan. Edukasi terhadap masyarakat juga. Betul. Baik, betul. Baik, Pak Juhandani, Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami menunggu Anda, atensi Anda di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Bagaimana peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat masih menjadi topik kita. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Masih bersama Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro SH. Dan hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Ketut Rai Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Juhandani, kalau Operasi Amanusa Agung 2 yang sudah dilaksanakan dengan target seperti menghambat mobilitas masyarakat atau penyekatan yang dilakukan untuk memasuki satu wilayah ke daerah yang lainnya ini sendiri. Ini sudah berapa persentase bisa dikatakan ini mempengaruhi nggak sih aktivitas masyarakat ketika dilakukan Operasi Amanusa Agung 2 ini sendiri dengan target menghambat mobilitas masyarakat ini sendiri? Ada perubahan di masyarakat, Pak? Kalau kita melihat, dan kita setiap hari juga melaksanakan ANEF beserta dengan jajaran, saat ini sih juga kalau kita lihat sudah sampai 30-40% penurunan aktivitas mobilitas masyarakat. Dan ini kalau dikatakan apakah ini berdampak? Ya, kita akan lihat seminggu lagi, 2 minggu lagi, karena berkaitan dengan penyebaran COVID ini kan juga kita melihatnya juga harus melihat ke depannya. Kalau sekarang dilakukan upaya-upaya semacam itu untuk tidak bermobilitas dikurangi, kemudian angkanya di seminggu 2 minggu lagi mungkin itu baru akan bisa terlihat. Baik. Gitu. Berarti saat ini pun sudah dilakukan upaya-upaya seperti itu agar dilakukan penyekatan, kemudian agar mengurangi mobilitas karena kan masyarakat. Ada aktivitas masyarakat yang masih diizinkan. Betul. Yang mengenai pada sektor kritikal, esensial itu masih diizinkan. Beberapa sektor juga diizinkan seperti itu. Walaupun ada pengurangan, misalnya esensial itu hanya 50%. Nah, tapi untuk non esensial kita saat ini berdasarkan peraturan instruksi Mendagri untuk dilaksanakan 100% melaksanakan bekerja dari rumah. Baik, gitu. Baik. Nah, yang kedua adalah vaksinasi. Ini juga menjadi perhatian juga dari Polda Bali. Betul. Pelaksanaan vaksinasi seperti yang kita ketahui pun anak-anak usia 12 sampai 17 tahun di Bali pun sudah dilaksanakan. Sudah. Dan itu bidang kesehatan di Polda Bali juga dengan gencar melaksanakan itu di beberapa sekolah, SMA itu dilaksanakan vaksinasi oleh Bidokes Polda Bali. Dan ini yang menarik sekali, penyuluhan, edukasi kepada masyarakat juga gencar dilakukan oleh Polda Bali bagaimana protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan disiplin seperti apa. Seperti bagaimana penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat, pendekatannya dalam situasi PPKM darurat ini, Pak. Jadi begini, dalam proses penyuluhan kepada masyarakat, kita juga memberdayakan
Babin Kamtibmas yang ada, yang mungkin bisa langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, kemudian dengan berbagai pamflet, penyuluhan, ataupun melalui medsos. Kalau kita katakan segala jurus yang kita keluarkan agar memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Mungkin dengan adanya kebijakan pemerintah lain sebagainya, mungkin ada yang merasa terganggu dan lain sebagainya. Pemerintah tentu saja tidak mempunyai tujuan yang kurang baik bagi masyarakat. Pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat. Walaupun dari kebijakan itu pasti akan berdampak, Tapi yang dipertimbangkan adalah dampak lebih besarnya. Oke, baik. Gitu. Jadi keselamatan masyarakat dalam hal ini menjadi hukum yang paling tinggi bagi kami. Oke, kita lihat ke depannya, bukan baik. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang diambil sering menuai komentar di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju seperti itu. Dan yang pastinya ketika kebijakan itu diambil, nah ini masyarakat yang merasa bahwa wah ini kebijakannya ini merugikan kami sebagai masyarakat umum yang dalam hal secara ekonomi bisa dikatakan demikian saat ini, Pak. Dan ini yang menjadi pertanyaan juga, ini apakah juga sudah dipertimbangkan juga ini? Tentu saja itu juga menjadi, saya yakin pemerintah pusat mempertimbangkan melalui berbagai penelitian, kemudian pertimbangan yang sangat-sangat kuat. Kalau kita pada dasarnya di sini, khususnya kepolisian dalam hal ini menjadi hukum yang paling tinggi bagi kita adalah menyelamatkan masyarakat. Siapa masyarakat? Masyarakat keseluruhan, bukan satu kelompok atau dua kelompok, tapi masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana kita menekan angka yang cukup tinggi? Karena ini berdampak, ya mohon maaf, dampak kematian juga saat ini mulai naik dan cukup tinggi naiknya. Ini yang terus kita jaga untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pak Juhandani mengatakan kriminalitas secara konvensional cukup menurun di sini. Betul. Tapi ketika kita melihat di lapangan kebijakan dengan pemadaman lampu, ini apakah tidak akan meningkatkan angka kriminalitas tentu saja ini juga di beberapa daerah persiapkan. Sampai saat ini angka kriminalitas khususnya tindak pidana konvensional memang benar ada pencurian dan lain sebagainya, tapi bukan karena pemadaman lampu. Baik. Walaupun beberapa masyarakat melintir, wah ini karena mati lampu, padahal kalau setelah kita ungkap ternyata tidak berkaitan dengan matinya lampu. Dan untuk menjaga itu kami sudah antisipasi, bahkan mohon maaf kami di Direktorat Reserse Kriminal Umum kami tambah jam kerja bagi anggota opsional di lapangan, dan kita prioritaskan pada tempat-tempat yang rawan, baik itu yang adanya pemadaman lampu di jalan-jalan itu menjadi target-target patroli tertutup maupun patroli terbuka. Ini yang kita laksanakan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Jadi bisa dikatakan patroli pun tetap digencarkan saat ini, ditingkatkan di saat PPKM darurat ini. Betul. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Bali ini sendiri tentunya dengan Operasi Amanusa Agung 2 dengan sandinya Nike sendiri, dengan target yang sudah disampaikan oleh Pak Direskrimum Polda Bali Nike sendiri, ini berpengaruhkah terhadap aktivitas di masyarakat nantinya? Ya, saya berawal dari filosofi tadi ya. Jadi hukum itu dibentuk untuk keselamatan masyarakat. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikeluarkan peraturannya itu adalah demi keselamatan masyarakat. Saya setuju sekali. Di sini polisi itu kan memang ujung tombaknya dalam penegakan hukum. Jadi ada 3 tugas dan wewenangnya itu. Pertama itu adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kedua penegakan hukum, dan yang ketiga melindungi masyarakat. Jadi apa yang dilakukan tadi sudah disampaikan itu sebetulnya terobosan-terobosan yang luar biasa itu. Nah, cuma masalahnya sekarang bagaimana kita menjalankan aturan-aturan demi keselamatan masyarakat itu secara
baik yang bisa mencapai tujuan gitu. Nah, tadi saya mendengar bahwa itu memang ada beberapa indikator yang telah disampaikan tadi, itu ada hampir 30-40% kegiatan masyarakat itu artinya menurun. Berkurang. Artinya di sini masyarakat bisa dibatasi untuk tidak keluar gitu. Ini kan salah satu indikator yang paling mudah kita amati begitu. Nah, ini berarti keberhasilan penyekatan ini sudah mulai kelihatan dari segi fisiknya. Kemudian dari segi penyebaran pandemi COVID ini bagaimana? Nah, tadi juga sudah disampaikan, ini baru kita bisa melihat kira-kira 10 sampai 2 minggu ke depan. Jadi ini yang kita tunggu. Nah, jadi indikator pertama secara fisik, secara faktual itu sudah 30-40% penyekatan bisa mengendalikan masyarakat tidak keluar. Nah, mudah-mudahan ini ada beberapa waktu lagi sampai tanggal 20, ini semakin ini. Kalau bisa misalnya 60% masyarakat itu sudah bisa ditekan tidak keluar secara faktual, itu sudah bagus sekali. Nah, sehingga kita yakin ini ada pengaruh besar dalam penurunan COVID ini. Karena pada prinsipnya itu kan kumpul-kumpul ini, interaksi-interaksi ini yang sebetulnya sangat rawan sekali. Nah, baik, jadi ada indikasi juga bahwa dengan apa yang Prof sampaikan 60% kegiatan aktivitas masyarakat atau mobilitas masyarakat bisa dikurangi sendiri, ada indikasi PPKM darurat akan diperpanjang lagi kah nantinya? Ya, ini tergantung dari kajian ya. Saya tidak berani kalau saya ditanya pendapat saya dari beberapa indikator bisa jadi diperpanjang ini karena kan kenaikannya luar biasa. Tadi data itu kita tidak menurun ya, justru naik ini. Nah, jadi ini yang menjadi terpapar ini naik gitu. Iya. Ya. Dalam situasi PPKM darurat, tetapi angka kenaikan COVID ini malah semakin meningkat tajam. Iya, semakin meningkat. Nah, ini apa sebetulnya yang menyebabkan ini? Tapi tadi mungkin ada satu terobosan-terobosan yang disampaikan adalah tracing itu ya. Ini yang tracing ini tadinya kan tidak ketahuan gitu. Setelah di tracing baru muncul, baru manifest. Nah, ini juga mempengaruhi gitu. Saya rasa tracing ini harus digencarkan terus. Kalau tidak itu ya akan semakin sulit untuk melihat bagaimana perkembangan virus yang sebenarnya begitu. Kita kan cari data yang sebenarnya, yang sesungguhnya berapa sebetulnya data yang konkret yang terpapar ini gitu. Ini yang penting supaya benar-benar kebijakan itu bisa tepat gitu. Tapi kalau tidak ada data yang jelas, ini yang sulit sekali ngambil kebijakan ini. Ya, saya secara faktual itu sudah 30-40% ada pembatasan. Kemudian ada mati lampu. Nah, tadi juga disinggung di sini ya, mati lampu itu memang secara psikologis orang tidak terangsang untuk keluar, malas keluarlah, lampu mati gitu. Tapi di lain pihak ada juga yang mengatakan lampu mati ini dimanfaatkan kesempatan bagi orang yang akan melakukan kriminalitas. Nah, ini saya rasa memang serba sulit ini. Tapi dalam teori kriminalitas itu terjadi karena berbagai kesempatan. Kesempatan itu tidak hanya kesempatan mati lampu gitu. Tapi ya ada niat dan kesempatan. Kalau sudah punya niat melekat, mati atau hidup lampu, ada kesempatan dia akan lakukan. Karena kesempatan ini kan macam-macam ini. Ya, rumah kosong, kemudian ada orang nyontol kuncinya, itu juga kesempatan. Jadi inilah hal-hal yang perlu disampaikan. Memang secara teori itu dalam keadaan normal apabila terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, pengangguran, itu otomatis naik kriminalitas yang sifatnya konvensional. Ini teori dalam keadaan normal. Nah, tadi ini kan tidak normal kita. Kondisi kita seperti ini kan tidak normal. Ada penurunan. Nah, ini sebetulnya kita syukuri ada penurunan secara konvensional ini. Ini perlu dipertahankan ini. Saya yakin ini polisi ini tugasnya siang malam ini. Dan ini punya masa di bawah itu dari Kamtibmas itu. Karena memang tugasnya ini kan tadi itu tidak terukur ini. Bagaimana menciptakan ketertiban, penegakan hukum, melindungi masyarakat ini tidak terukur. Oleh karena itu polisi diberikan yang namanya apa itu? Kebebasan untuk mengambil keputusan itu yang bertanggung jawab.
Ini. Baik. Tracing dikejarkan, berarti adakah Prof melihat kesadaran masyarakat untuk semakin sadar untuk memeriksakan dirinya sendiri? Jangan-jangan saya terpapar seperti itu, sehingga kalau kita lihat ini semakin hari semakin naik angka yang dimunculkan. Ya, jadi kalau kita ini maaf ini masalah teori ya. Bagaimana proses itu? Satu, aturan sudah ada. Oke, aturan sudah bagus sebetulnya. Kemudian penegakan aturannya harus disiplin tegas. Ini sarana prasarana ini mungkin masih kita tanda tanya itu sarana prasarana mungkin mencukupi atau tidak karena pencegat dan lain sebagainya. Kemudian personil apa sudah cukup. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini budaya masyarakat. Ini kesadaran masyarakat ini. Harusnya masyarakat sudah sadar, kita pengalaman 1 tahun lebih ini. Yeah. Jadi protokol kesehatan harus ditegakkan. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus menegakkan secara ketat protokol kesehatan. Sebetulnya kalau sudah budaya hukum masyarakat itu sudah bagus, tidak perlu pengawasan karena kesadaran. Tapi sekarang ini saya melihat kesadaran masyarakat itu masih kurang gitu. Sudah disekat berdebat, ada alasan segala macam gitu. Sudah dilarang tidak boleh kumpul-kumpul juga. Ini kan kesadarannya kurang ini. Mari kita ya. Tidak mungkin pemerintah sendiri yang berjuang untuk melawan COVID ini, tapi kerjasama dengan masyarakat ini sangat Sinergi dengan masyarakat tentunya. Kesadaran Baik, Prof dan Pak Juhandani, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan. Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali akan kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat masih menjadi topik kita. Masih bersama di Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro SH, dan yang pastinya seorang akademisi pun kita sudah hadirkan pada sore hari ini, Profesor Dr. Iketut Rai Setiabudi SH MS. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Juhandani, kalau tadi Pak Juhandani mengatakan bahwa operasi Amanusa Agung yang tujuannya sudah jelas, kemudian target-target yang diinginkan dicapai tentunya. Kemudian ada penindakan, penyuluhan, penegakan hukum. Nah, ini penindakan atau penegakan hukum seperti apa pendekatannya kepada masyarakat dalam situasi PPKM darurat saat ini, Pak? Terima kasih. Berkaitan dengan penindakan dan dilanjutkan dengan penegakan hukum, tentu saja ini situasi masyarakat juga perlu sebuah pemahaman yang jelas. Artinya kalau kita berbicara negara kita adalah negara hukum, tidak bisa kita pungkiri. Di mana di situ ada aturan-aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut tentu saja ada semacam aturan yang mengikat dan kalau melanggar dipaksa untuk tunduk pada peraturan tersebut. Nah, dengan adanya PPKM Mikro ini tentu saja ada aturan yang mengikat, yaitu meliputi peraturan daerah tentang pelarangan-pelarangan ataupun pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu saja itu dengan penindakan hukum yang dalam hal ini dikedepankan adalah penegakan hukum di Perda, yaitu Satuan Polisi Pamung Praja. Namun di samping itu juga manakala ada, mohon maaf kita sampaikan, ada hal-hal yang melanggar KUHP seperti halnya sudah diperintahkan tutup, kemudian dia tetap memaksa untuk buka, itu ada pasal-pasal tersendiri yang harus disidik oleh kepolisian. Atau mungkin dalam situasi semacam ini menyalahgunakan tentang peredaran obat, kemudian menarik keuntungan dengan menimbun oksigen, yang ini jadi berbagai permasalahan. Tentu saja ini yang dikedepankan adalah fungsi penegakan hukum di kepolisian. Kebetulan di dalam operasi Amanusa ini
di Reskrim sebagai Ketua Satgas Penegakan Hukum. Nah, ini juga kami sampaikan. Kemudian manakala ada masyarakat yang melawan, ya saya harapkan di sini tidak, saya yakin masyarakat Bali sangat baik dan sangat patuh dengan hukum. Ini tentu saja ada pasal-pasal yang mengatur seperti yang diatur di dalam 212 sampai 216 KUHP. Kemudian ada undang-undang kesehatan, undang-undang karantina, itu yang memedomani kita. Kemudian di samping penegakan hukum, tentu saja ini melalui proses. Kami selalu penyuluhan dulu, menyampaikan dulu kepada masyarakat. Kemudian memberikan edukasi bagaimana sih situasi saat ini yang harus dilaksanakan. Mungkin baik, itu. Baik, ada Pak Ketut dari Tampak Siring yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak Nade Sukolgunung Karang. Nggih, durus Pak Ketut, ada yang ingin ditanyakan? Swastiastu, Bapak Narasumas. Swastiastu. Tapi masalah PPKM ini sebenarnya yang penting masyarakat itu taat lah. Kalau tanpa masyarakat itu sadar, menyadarkan diri, siapa akan menyelesaikan nanti ada penyakit-penyakit, kan harus masyarakat itu sebenarnya yakin lah. Pemerintah sudah himbauannya sudah terus 1 tahun lebih. Masa nggak dengar-dengar terus, abai terus. Tapi perlunya kalau ada pelanggar itu ditindak betul-betul supaya betul-betul dia merasakan, jangan nyoba-nyoba. Itu orangnya bandel namanya kalau begitu. Jadi saya ada apa-apa saya. Tapi YP itu sangat sekali menimbulkan kerumunan-kerumunan, Pak. Itu perlu itu sebenarnya dicegah dulu. Nggih. Jangan dilebarkan, itu nanti banyak orangnya senang YP itu. Baik. Cuma itu saja saya himbauan, nanti bila tidak berkenalkan ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Suksema Pak Ketut, Ring Tampak Siring. Wah, ini apresiasi juga dari masyarakat. Kalau Pak Ketut mengatakan ini kembali lagi ya Pak Prof ya, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat kembali kita tingkatkan. Nah, Pak Johanandi, kalau Pak Ketut mengatakan ini penindakan juga harus dilakukan dari pihak kepolisian. Ketika masyarakat melanggar harus ditindak seperti itu. Memang selama ini yang berlangsung adalah semacam itu. Berapa kali kami melaksanakan penindakan itu macam-macam. Ada yang kita laksanakan dengan teguran, kemudian ada dengan Satpol PP, kita juga memberikan suatu penegakan hukum berupa denda ataupun tilang kepada masyarakat yang melaksanakan kerumunan, melanggar prokes, itu kita laksanakan. Di samping itu kita juga melaksanakan penindakan-penindakan yang sudah berjalan saat ini. Ada beberapa tempat kerumunan massa, sambil kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti berpatroli, anggota mendapatkan kerumunan anak muda langsung kita bubarkan. Ini paling yang sudah kita laksanakan, dan ini selalu kita pantau setiap hari, karena kita dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian, kita bisa memantau daerah mana yang banyak kerumunan orang. Kita bisa memantau, dan oleh karena itu kita selalu mengarahkan begitu ada hal yang kita curigai, sebuah perbuatan tempat kumpulnya orang dan lain sebagainya, segera kita kirim patroli sana, paling tidak kita bubarkan. Kalau memang ada hal-hal lain, dan sampai saat ini terima kasih kepada masyarakat Bali, tidak ada, semua kooperatif, semua kooperatif, baik itu termasuk beberapa tempat non esensial yang kita berikan penyuluhan untuk ditutup, seperti mohon maaf beberapa toko handphone. Kemarin waktu kita turun, kita jelaskan mereka dengan sukarela menutup, karena mereka juga menyadari di mana sebelumnya mereka tidak tahu apakah yang
kita buka ini merupakan sektor esensial atau non esensial, itu yang mereka tidak tahu. Mungkin ketidaktahuan masyarakat juga. Ya, semacam itu kira-kira. Setelah kita beritahukan, kita penjelasan, sebagian besar masyarakat dengan sukarela apa yang sudah kita sampaikan, mereka menuruti apa yang kita inginkan ataupun kita perintahkan untuk tutup dan lain sebagainya. Itu. Oke, baik. Penindakan-penindakan yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini pendekatannya juga secara humanis. Ya, tetap dilaksanakan, diutamakan, Pak Johandani. Tetap kita kedepankan humanis, tidak meninggalkan profesional, tanpa mengesampingkan ketegasan. Ini harus kita bisa bermain semacam itu dalam. Baik, Prof. Ini tanpa meninggalkan ketegasan. Ini penindakan-penindakan yang sudah dilakukan oleh polisi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Ini seharusnya seperti apa sih, Pak, Prof? Agar masyarakat ayo dong taat, apalagi dalam situasi saat ini kita masih dalam situasi yang belum tentu kapan berakhirnya pandemi ini. Ya, sebetulnya dalam hukum pidana itu ada istilahnya ultimum remedium ya. Jadi penegakan hukum itu terakhir sebetulnya. Betul. Dan ini sudah dilakukan oleh kepolisian dan penegak hukum lainnya sudah secara bertahap. Kita kan sudah setahun. Tapi toh juga melanggar terus ya pasti harus dijalankan itu ultimum remediumnya. Jadi premium remedium jadinya. Jadi penegakan hukumnya kita utamakan gitu. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat menyadari pentingnya apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah saat ini gitu. Jadi pemerintah membuat kebijakan itu tidak sembarang gitu. Jadi pasti berdasarkan kajian-kajian ilmiah itu, aspek filosofinya seperti apa, aspek yuridisnya seperti apa, aspek sosiologisnya seperti apa, ini pasti sudah dipertimbangkan dalam membuat kebijakan itu. Oleh karena itu pemerintah sudah yakin apa yang dibuat berdasarkan peraturan itu diyakini untuk melindungi masyarakat, diyakini untuk supaya masyarakat selamat. Oleh karena itu tidak ada pemerintah untuk membuat masyarakat ya tidak selamat dan lain sebagainya, tapi kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu mari kita turuti itu gitu. Memang sih ada kalau lama-lama begini saya harus makan apa gitu. Nah, pemerintah sebetulnya sudah memberi perhitungan terhadap hal-hal seperti itu. Kalau memang betul-betul tidak makan itu lapor saja gitu. Tidak mampu makan, silahkan lapor kepada pemerintah setempat gitulah. Jadi negara pasti hadir di situ, tidak mungkin negara tidak hadir di situ, karena itulah tugas dari negara itu untuk melindungi masyarakat itu. Dan ini dijalankan oleh kepolisian itu, melindungi masyarakat itu, menjaga ketertiban dan keamanan ini sudah kewenangannya sudah luas sekali. Oleh karena itu polisi itu sebetulnya diberi kewenangan diskresi namanya. Apapun bisa diambil tindakan dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat, tetapi harus tetap bertanggung jawab gitu. Baik, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap mereka yang melanggar peraturan yang sudah ada dengan pendekatan humanis seperti itu, teguran-teguran seperti sudah dilakukan dari pihak kepolisian tanpa meninggalkan ketegasan ini sendiri. Ini memberikan shock terapi atau efek jerah bagi masyarakat agar tidak mengulangi hal tersebut, Prof? Ya, sebetulnya sudah cukup lama ya. Jadi sudah edukasinya sudah cukup lama ya. Makanya terakhir saya tertarik itu tanpa meninggalkan ketegasan. Jadi ketegasan inilah sekarang harus lebih dijalankan begitu. Jadi masyarakat kalau sudah seperti itu sudah membandel sekali. Nah, tolong ini masyarakat ini jadi karena penegakan hukum itu ada saya tadi singgung di situ. Salah satunya ini adalah budaya masyarakat ini. Jadi kalau memang masyarakat sudah menyadari kesadaran hukumnya meningkat, saya rasa ini bisa diatasi begitulah. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus ditaati. Kemudian apa yang kira-kira tidak tahu gitu dari pihak pemerintah harus sosialisasikan gitu. Misalnya toko-toko mana yang dianggap esensial dan non esensial gitu. Apa dia pura-pura menganggap padahal dia sudah tahu itu non esensial tapi buka juga. Nah, ini juga kita tidak tahu, tapi yang penting kita tetap memberi satu sosialisasi penyuluhan-penyuluhan.
Saya rasa itu ya. Baik, Pak Juandani, ketegasan, tegas. Di sini kita mengambil kata ketegasan ini sendiri kepada masyarakat. Ini seperti apa di lapangan, Pak Juandani, yang Bapak ketahui dari laporan mungkin anak-anak yang sudah terjun ke lapangan. Ini ketegasan seperti apa ya agar masyarakat, ayo dong, ayo sadar, budaya masyarakat, kesadaran seperti itu, seperti kata Pak Prof. Terima kasih. Dalam penindakan, contohnya dalam penindakan, penyekatan, kita memerintahkan masyarakat kalau memang tidak masuk dalam kategori kerja di sektor yang diizinkan, diperintahkan balik. Baik. Itu adalah bukti ketegasan. Kemudian dalam penegakan hukum, kita juga melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum di bidang HOK. Berapa kasus HOK kita tangani yang berkaitan dengan PPKM ini. Yang terakhir kebetulan yang masih hangat nih, tadi sekitar jam 11 adanya masyarakat yang merusak pembatas jalan penyekatan. Hari ini juga saya perintahkan untuk melaksanakan penindakan dan ini sementara ditindak dan ditangani oleh Polresta Denpasar. Ini wujud biar masyarakat juga harus tahu bahwa ini bukan main-main loh. COVID ini bukan main-main dan kita semua wajib menjaga. Jangan sampai wah ini hanya akal-akalan aja. Ini yang kita jaga dan apa yang kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan seperti yang tadi kami sampaikan, untuk melindungi masyarakat semua. Bukan melindungi salah satu kelompok atau golongan, tapi untuk melindungi masyarakat semua agar kondisi Bali khususnya bisa kembali lagi seperti dulu. Itu harapan kita. Baik, Pak Juandani dan Prof, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Halo Kamtibmas dengan topik kita peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas, peran Direktorat Kriminal Umum Polda Bali pada masa pelaksanaan PPKM darurat masih menjadi topik kita. Masih bersama Direskrimum Polda Bali, Bapak Juandani Raharjo Puro dan akademisi Prof. Iketut Rais Setiabudi. Kami kembali buka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, mobilitas masyarakat yang sudah cukup ditekan hingga 30% seperti kata Pak Juandani ini sendiri. Kemudian patroli juga ditingkatkan seperti itu, Pak. Dan bagaimana dengan pengawasan di pintu-pintu masuk Bali ini sendiri, Pak? Apakah juga menjadi perhatian juga? Terima kasih. Ini juga kami saat ini posisi adalah sebagai di Satgas Penegakan Hukum. Kemudian di dalam penugasan lainnya ada pos penyekatan dan lain sebagainya, itu ada Satgas Tindak sendiri yang dalam hal ini dipimpin oleh Dir Lalu Lintas untuk menjaga, mengawasi perbatasan. Secara umum perbatasan kalau kita lihat itu sudah turun, mobilitas turun lebih dari 50%. Karena kita ketahui bahwa sekarang pun ada pembatasan penyeberangan, kecuali terkait dengan kebutuhan kritikal, alat kesehatan, kemudian apalagi ini lalu lintas tabung gas juga memerlukan, itu hanya bisa untuk kebutuhan esensial terkait dengan penyeberangan, itu sudah tertekan hampir 50%. Jadi, dan ada pembatasan waktu, penyeberangan itu ada pembatasan waktu, hasil rapat koordinasi yang kita hampir setiap minggu kita di-anef oleh Pak Luhut untuk bagaimana ini pelaksanaannya. Dan itu memang berbagai permasalahan sudah kita sampaikan dan Menteri Perhubungan sudah memberikan jadwal hanya sampai jam 10 kalau nggak salah. Di samping itu penyekatan seperti pembatasan itu tetap berlangsung di sana.
Di laut kita jaga, di darat kita jaga juga Oke. untuk mengurangi mobilitas. Oke, dengan adanya operasi Amanusa Agung 2 ini dari Direskrimum Polda Bali sekaligus sebagai Satgas Penegakan Hukum ini sendiri, tentunya adakah terobosan-terobosan kreatif kembali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak, di masa PPKM darurat ini, Pak? Terobosan-terobosan kreatif yang kita laksanakan yaitu saat ini kita menggunakan fasilitas yang kita gunakan biasanya dengan medsos yang kita selalu menyampaikan. Begini loh, kalau kamu melanggar ibaratnya pembelajaran hukum itu kami sampaikan melalui medsos. Kemudian ya seperti Prof sampaikan tadi, edukasinya pembelajaran kepada masyarakat ini kita terobosan-terobosan selalu kita berikan, bahkan di berbagai acara kita misalnya rilis tentang kemarin ada kita mengungkap kasus, rilis itu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Ini situasi gini loh, situasi sedang darurat ini saat ini Indonesia. Mari kita masyarakat itu bersama-sama dengan kami. Tidak perlu, ya kalau dikatakan penegakan hukum itu jangan sebagai alat untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita semua biar bisa melaksanakan secara tertib. Tidak ada pelanggaran lagi, kita tanpa harus ada pemaksaan. Itu yang edukasi yang terus kita gemborkan melalui akun-akun kita, rekanan-rekanan kita yang selalu kita sebarkan, dan kita harapkan memang penyuluhan hukum yang kita berikan itu benar-benar bisa viral di masyarakat dan masyarakat bisa memahami bahwa tujuan dari PPKM sendiri mereka memahami sepenuhnya. Prof, dengan apa yang sudah dilakukan selaku di Direskrimum Polda Bali sekaligus sebagai Bapak Ketua Satgas Penegakan Hukum ini di masa PPKM darurat Jawa Bali dan termasuk di Bali ini sendiri, ini akan memberikan perubahan bagi masyarakat Bali dalam situasi saat ini, Pak Prof? Ya, kita berharap seperti itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak cukup hanya dari aktivitas dari pemerintah. Pasti kita pentingkan juga dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita kerja bersama gitu. Misalnya seperti ya kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat dari tingkat kepala dusun, kemudian kepala desa, ada bendesa. Jadi harus tetap bersatu padu dalam mengamankan kebijakan ini. Tokoh masyarakat ya. Jadi ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi mari kita amankan kebijakan ini karena tidak ada jalan lain kecuali memang kita harus seperti ini gitu. Ya, karena ini keselamatan bersama itu, bukan keselamatan sendiri tapi keselamatan untuk masyarakat itu. Dan tadi juga disampaikan ada beberapa yang melanggar begitu. Kalau sebetulnya kita saklek itu banyak sekali yang dilanggar itu, KUHP, kemudian undang-undang tentang wabah, undang-undang kesehatan, karantina itu banyak sekali. Ada yang merusak, misalnya merusak penyekatan itu, ini dadar intelektualnya sudah pasti kena. Tetapi begitu dibuka oleh dadar intelektualnya, kemudian diikuti oleh yang lain, nah ini bisa dituntut penyertaan. Kalau misalnya itu memang kita penegakan hukumnya serius seperti itu gitu. Tapi sementara ini kan masih ya ultimum remedium lah. Jadi ya paling dadar intelektualnya dulu karena ini nggak tahu dia. Jadi ada beberapa penyekatan yang dirusak itu ya ini harus diproses. Dan sebetulnya kalau sudah dibuka itu yang lain ikut, itu ya sebetulnya ikut serta. Jadi begitulah kalau kita bicara masalah hukum. Ya. Jadi ini kan masih dalam suasana seperti ini. Saya rasa di samping edukasi juga ketegasan-ketegasan tadi itu sudah disampaikan. Dan ketegasan ini sangat perlu untuk memberi rangsangan psikologis kepada masyarakat yang berniat untuk melanggar. Sehingga dengan adanya ketegasan ini mereka mengurungkan niatnya. Semoga seperti itu sehingga kesadaran hukum itu. Dalam situasi PPKM darurat ini sendiri, kemudian seperti kata Prof, ini budaya masyarakat, kesadaran itu perlu sangat ditingkatkan. Ini yang mungkin menjadi PR juga bagi kita semua ini. Iya, betul. Jadi itu yang penting. Mari kita bagaimana caranya kita sama-sama menjadi penyuluh lah gitu. Mereka-mereka yang sudah sadar begitu, mari kita sadarkan teman-teman yang lain supaya berkembang kesadaran ini, kesadarannya untuk kepentingan bersama. Mudah-mudahan ini bisa berhasil sehingga PPKM darurat ini bisa
artinya pemberlakuannya itu bisa diakhiri begitu. Nanti kalau kita tetap tidak sadar melanggar gitu, waduh, kalau diakhiri ini kan bahaya juga ini kenaikan ininya pandemi ini. Yeah. Mari kita tingkatkan kesadaran itu dan Baik. kita sama-sama menjadi penyuluh lah ya, yang kita sudah sadar kita sebarkan terus ya, supaya Baik, meluas terus perlu kesadaran. sinergitas seluruh komponen di sini, Iya, bisa dikatakan demikian. Pak Juandani selaku Direskrimum Polda Bali sekaligus Ketua Satgas Penegakan Hukum, ini tentunya ada harapan dalam situasi PPKM darurat ini sendiri, Pak. Silahkan. Terima kasih. Jujur saya sampaikan, masyarakat Bali ini adalah masyarakat yang cukup luar biasa. Kami melihat kesadaran masyarakat Bali, contohnya memakai masker segala macam itu. Kalau kita tidak membanding-bandingkan tempat lain, ini lebih tertib. Namun kami mengharap kepada seluruh masyarakat Bali dengan adanya kegiatan PPKM, mari kita sama-sama saling bahu-membahu, kita kembalikan Bali seperti dulu lagi, yaitu dengan cara kita mentaati peraturan ataupun protokol kesehatan yang sudah kita dicanangkan oleh pemerintah. Dengan itu insya Allah kami sebagai orang Muslim, insya Allah kami dan mungkin hal ini pasti akan terlewati dengan cepat manakala kita semua mau mentaati apa yang menjadi ajakan pemerintah. Saya yakin dengan berbagai pengalaman yang kemarin-kemarin, saya yakin kalau kita semua taat pasti akan segera terselesaikan wabah ini. Mungkin itu harapan kami kepada seluruh masyarakat di Bali khususnya. Terima kasih. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, kita akan lihat ke depannya Astungkara semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Angka COVID menurun, kemudian perekonomian kembali bergeliat seperti itu. Harapan kami dan kita pasti akan mendukung untuk pemulihan ekonomi di Bali. Iya, baik. Yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Itu kan Prof yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang di sini. Baik, Pak Juandani, Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sukadana Karang. Sekali lagi salam sehat. Tetap sehat ya, Prof, dan salam presisi. Oke, salam presisi tentunya juga. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.